Database atau basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software. Program ini diaplikasikan untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa database itu penting. Ya, misalnya itu database atau basis data merupakan sebuah kumpulan data yang terorganisasi dan dihubungkan satu sama lain untuk memudahkan pencarian informasi. Maka database perusahaan berarti kumpulan berbagai data informasi yang tentang perusahaan yang disusun secara sistematis. Data tersebut dapat diperiksa, diolah, ataupun dimanipulasi menggunakan program komputer untuk kepentingan suatu perusahaan tersebut. Database memiliki peran penting mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen yang disebut Database Management System atau yang sering disebut DMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya selaku anggota dari kelompok 2, nama saya Catur Nur Pradibdio, NIT 200901063. Saya di sini ingin mengenalkan apa itu Microsoft Access. Nah, sebelumnya yang biasa kita ketahui itu Microsoft hanya adanya itu Word, PowerPoint, dan Excel, tetapi di sini saya akan menjelaskan secara lebih dalam apa itu Microsoft Access. Berdasarkan kutipan dari Wikipedia sendiri, Microsoft Access itu adalah sebuah program aplikasi yang berbasis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Selain Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Kalau Microsoft Word itu biasanya kan adalah program yang mengolah kata. PowerPoint untuk mempresentasikan, dan kalau Excel program itu pengolahan angka. Nah, kalau aplikasi ini menggunakan mesin basis yaitu dari Microsoft Jet Database Engine. Jet Database Engine seperti ini ya. Nah, dan juga menggunakan tampilan grafis intuitif sehingga memudahkan para penggunanya. Selanjutnya, Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, dan juga Microsoft SQL Server dan Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Seperti ini ODBC itu. Nah, para pengguna atau programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks. Sementara para programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi ini yang menjadi sederhana. Access juga mendukung teknik-teknik pemrograman yang berorientasikan secara objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman yang berorientasi objek. Microsoft Access ditemukan dan diluncurkan langsung oleh penemunya yaitu Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 1992 pada bulan November. Itu tepatnya Microsoft Access yang versi 1.0, dan disusul lagi di versi keduanya itu pada tahun 1993, dan seterusnya itu mengikuti dengan Microsoft lain sesuai perkembangannya, karena itu udah dimasukkan ke dalam satu tim Microsoft Office.
Jadi untuk sekarang yang pembaruannya itu ada Microsoft Access yang 2019. Adapun contoh logo dari Microsoft Access itu seperti ini. Ini ada yang dari tahun 2010, 2016, dan 2019. Dan di dalam Microsoft Access itu sendiri juga masih ada layanan lainnya seperti tabel, query, form, dan SQL atau master key itu biasanya ada di dalam Microsoft Access. Seperti yang tadi saya sebutkan, form, tabel, query itu sudah termasuk dalam golongan database atau basis data. Adapun form, tabel, dan query seperti contoh di sebelah saya ini form, dan selanjutnya ini adalah tabel, selanjutnya yaitu adalah query. Dan Microsoft Access ini digunakan sekali di saat kita bekerja dan seperti perusahaan-perusahaan atau perkantoran. Nah, itu tadi saya sudah sebutkan semua dari Microsoft Access. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat dan keunggulan dari Microsoft Access. Pertamanya dari manfaatnya itu adalah membuat sebuah laporan keuangan. Selain itu bisa membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, terus melakukan operasi menghitung kurs uang, juga bisa membuat grafik, tabel, segala macam. Intinya hampir sama dengan fungsi dari Microsoft Excel sendiri. Selanjutnya, kelebihannya adalah pertama, kemudahan pengoperasian aplikasi. Karena Microsoft Access ini sudah disediakan wizard dengan template form, query, report yang sudah disediakan dan dimodifikasinya sangat mudah. Selanjutnya ada fitur Visual Table Designer yang mempermudah dan mengkonfigurasi struktur tabel secara visual. Yang ketiga adalah mudah dalam menyusun relasi atau query SQL table. Terus juga dia mendukung query SQL, terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Terus keamanan sekuritas file database-nya juga bagus, terus mampu menampung basis data dengan cukup besar. Selanjutnya kita berlanjut kepada perbedaan antara Microsoft Access dan Excel, yaitu perbedaan utamanya itu adalah Excel ini berisi baris dan kolom sel dalam file datar ya. Setiap baris dalam tabel itu berisi satu catatan. Di Access bisa menyimpan data lebih dari satu tabel dan membuat hubungan antara data tabel untuk melakukan query yang kompleks. Access juga dapat menautkan ke data dalam basis data SQL yang lebih besar dan eksternal. Secara pemakaiannya pun sebenarnya Excel lebih mudah karena ada dalam satu file datar. Tetapi untuk membuat akses lebih kompleks, lebih kuat daripada Excel, Access lebih menang karena memungkinkan pengolah data menjadi lebih besar dan penggunaannya secara bersamaan. Kalau Excel nggak bisa secara bersamaan. Nah, makanya itu Access sendiri cocok untuk mengelola kontak bisnis, menjaga inventaris, atau mengatur tugas dari staff. Yang pertama-tama mari kita buka aplikasi itu sendiri, dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik blank desktop database seperti ini. Lalu di sini saya akan mengetikkan setelah itu kita klik create. Yes. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini dan kita klik view. Nah, di sini kita tuliskan nama dari tabel yang akan kita buat. Kita klik OK. Nah, di sini
kita tuliskan apa saja yang ingin kita masukkan pada tabel. Di sini saya mengganti auto number menjadi short text dengan field size saya pilih 25. Setelah itu ada nib, sama saya juga memilih 25. Kemudian jabatan di sini juga 25. Tempat tanggal lahir di sini kita beri keterangan tempat tanggal lahir. Saya akan memilih di sini saya memasukkan date seperti ini. Kemudian setelah itu saya masukkan gender atau jenis kelamin, short text saya juga mulai 25. Kemudian ada alamat juga sama, short text saya juga mulai 25. Email short text juga 25. Yang terakhir nomor telepon. Di sini saya short text juga sampai 20. Kemudian untuk melihat hasil tabelnya terlebih dahulu kita save seperti ini dan lalu kita klik view. Nah, di sini akan muncul lalu kita bisa tuliskan identitas pegawai tersebut. Misalkan saya menuliskan kita masukkan nicknya aja saja karena saya hanya memberi contoh. Ini jabatan saya pilih ketua, tempat tanggal lahir, gender. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, kita pilih enter new value. Nah, seperti ini. Lanjut kita create, lalu kita pilih ini query second,
kita add saja. Yuk, kita close dulu. Langsung saja kita masukkan ini yang ada di sini, kita masukkan dari atas identitas pegawai, lalu NIP, masukkan NIP, jabatan, tempat tanggal lahir, gender, selanjutnya alamat, lanjut email, belum termasuk email, yang terakhir nomor telepon. Ya, itu saja, langsung kita save data query-nya, save query, kita namakan query data kepegawaian, klik OK. Ya, sudah tersimpan di sini data kepegawaian. Ya, itu saja. Baik, di sini ada identitas pegawai, NIP, jabatan, tempat tanggal lahir, gender, alamat, email, dan nomor telepon. Baik, sudah beres, tinggal di save.